Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PPS 1C yang beranggotakan 1. Fadila Ayusyamrin dengan NIM 20523 1161, 2. Wairun Nisa Bayusi dengan NIM 20523 1169, 3. Elin Gurita dengan NIM 20523 1170, 4. Zahra Nur Alita Putri Irham dengan NIM 20523 1199, 5. Dian Sintani Novitasari dengan NIM 20523 1200. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. 1. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Mendengarkan dengan mendengar itu sangat berbeda. Pada kegiatan mendengar, tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, ataupun pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan, terdapat unsur-unsur kesengajaan, dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Dalam bahasa pertama atau bahasa ibu, kita memperoleh keterampilan mendengarkan melalui proses yang tidak kita sadari yang disebut dengan pemerolehan, bukan melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita tidak menyadari begitu kompleksnya proses pemerolehan keterampilan mendengarkan tersebut. Ada dua jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang jenisnya. Dalam mendengarkan jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Yang kedua, mendengarkan secara non-interaktif, yaitu mendengarkan radio, mendengarkan TV, mendengarkan film, ataupun mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Dalam situasi mendengarkan non-interaktif ini, kita tidak bisa meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa meminta pembicara mengulangi apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicaraan diperlambat. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan mikro yang terlibat ketika kita berupaya untuk memahami apa yang kita dengar, yaitu mendengar harus 1. Menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek atau short memory. 2. Berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. 3. Menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan nada dan warna dan intonasi. 4. Membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. 5. Mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. 6. Mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan. 7. Menebak makna dari konteks. 8. Mengenal kelas-kelas kata. 9. Menyadari bentuk-bentuk dasar sintaksis. 10. Mengenal perangkat-perangkat kohesif. Yang kedua, berbicara. Dalam keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Yang pertama, interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Yang kedua, semi-interaktif misalnya berpidato di hadapan umum ataupun berkampanye. Dalam situasi ini, audiens tidak dapat melakukan interaksi terhadap pembicara, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar. Yang ketiga, berbicara antara lain, misalnya mengucapkan pidato melalui radio atau televisi. 2. Menggunakan tekanan. Jika pembicaraan dilakukan secara jelas dan tidak melalui tatap muka, pendengar dapat memahami apa yang diucapkannya. 3.
menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. 4. Menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai. 5. Menyampaikan kalimat-kalimat utama dengan jelas bagi pendengar. 6. Berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan. 7. Berupaya agar wacana tertautan secara serasi sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Jika hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembicara tadi kita klasifikasikan, kita dapat mengelompokkan hal di atas ke dalam 3 aspek, yaitu A. Aspek isi pembicaraan, B. Aspek bahasa, yaitu bagaimana isi itu disampaikan, dan C. Aspek performansi, yaitu gestur tubuh, mimik, dan ekspresi dalam menyampaikan isi pembicaraan. Yang ketiga, membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu yang pertama membaca permulaan dan yang kedua membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yang berarti kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak, karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana, yang berarti pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, tetapi pembaca juga bisa menyimpulkan isi atau makna bacaan yang telah dibacanya. Penekanan membaca lanjut terletak pada pemahaman isi bacaan. Keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki pembicara adalah 1. Mengenal sistem tulisan yang digunakan. 2. Mengenal kosakata. 3. Menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama.
4. Menentukan makna kata, termasuk kosakata dari konteks tertulis. 5. Mengenal kelas kata gramatikal seperti kata benda, kata sifat, dan sebagainya. 6. Menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. 7. Mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. 8. Merekonstruksi dan menyimpulkan situasi tujuan. 10. Membedakan ide utama dari detail-detail yang telah disajikan. Yang keempat, menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan lainnya yang diperlukan dalam karena menulis. aktivitas menulis bukanlah satu, hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide, dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Menggunakan struktur Sama kalimat seperti yang halnya tepat dengan dan keterampilan jelas bagi membaca, pembaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu dengan pembaca 1. yang Menulis dituju, permulaan, dan 7. yang kedua menulis mengupayakan lanjutan. ide-ide Menulis atau permulaan informasi sesungguhnya utama identik yang dengan didukung melukis secara gambar. jelas Pada oleh fase ini, ide si atau penulis tidak informasi menuangkan tambahan. ide atau gagasan, 8. melainkan Mengupayakan hanya sekedar terciptanya melukis paragraf atau menyalin dengan gambar keseluruhan atau lambang tulisan bunyi bahasa ke dalam koheren, wujud lambang-lambang sehingga tertulis. pembaca mudah mengikuti Pada jalan awal-awal pikiran memasuki atau persekolahan, informasi yang para disajikan. siswa dilatih menulis permulaan yang proses pembelajarannya sering disinergiskan dengan diintegrasikan dengan kegiatan membaca permulaan. Kegiatan menulis yang sesungguhnya merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis.